Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini di pertemuan pertama kelas 10 semester 1 kita akan membahas dulu tentang hakikat fisika. Karena ketika kalian kelas 9 di SMP mungkin mata pelajarannya masih tergabung di dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, fisika itu merupakan bagian atau cabang ilmu dari ilmu pengetahuan alam. Di dalam pembelajaran kali ini diharapkan setelah kita mengenali fisika, kalian juga mengenal hakikat fisika. Jadi fisika itu apa? Kemudian cabang-cabang ilmu fisika itu ada apa? Kemudian apa peran fisika di dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian kalian pun dapat mengetahui keselamatan kerja di laboratorium. Hakikat ilmu fisika, sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fisika sebagai cabang ilmu sains merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antar keduanya. Jadi di dalam fisika kita nanti akan mempelajari tentang materi dan energinya, kemudian interaksi antara materi dan energi. Selanjutnya, fisika itu bisa dikatakan sebagai ilmu. Kenapa demikian? Karena di dalam fisika memiliki ciri-ciri di antaranya. Yang pertama adalah bahwa kajian objeknya itu berupa benda-benda konkret, ya. Jadi di fisika itu mengkaji objek-objek berupa benda konkret, nyata dan ada. Kemudian berdasarkan pengalaman melalui percobaan yang disengaja. Selanjutnya, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten, yaitu menggunakan cara berpikir yang menggunakan logika, teratur, dan disiplin. Hasil kajian bersifat objektif, artinya selalu memihak kebenaran ilmiah. Tidak bersifat subjektif. Kemudian yang selanjutnya, ciri fisika sebagai ilmu itu adalah hukum-hukum fisika yang dihasilkan dari berbagai percobaan berlaku umum, tetapi dengan beberapa ketentuan yang mendukung. Contohnya, hukum 1 Newton itu hanya berlaku untuk benda tanpa gesekan. Sedangkan jika di dalam benda itu ada gesekannya, maka di situ tidak berlaku hukum 1 Newton. Selanjutnya yang kedua, bahwa fisika sebagai produk. Fisika bisa dikatakan sebagai produk karena di dalamnya merupakan kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, kemudian rumus, teori, dan model. Yang ketiga, fisika bisa dikatakan sebagai proses. Kenapa fisika bisa dikatakan sebagai proses? Karena di dalam fisika itu terdapat langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, fisika juga dikatakan sebagai sikap. Karena di dalam proses yang tadi dilakukan, ketika kita melakukan proses, selain langkah-langkah yang diperlukan, di situ pun diperlukan sikap ilmiah yang baik. Di antaranya harus memunculkan rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Itu adalah sikap-sikap fisika. Fisika itu terbagi menjadi beberapa cabang ilmu yang lain. Jadi di dalam fisika itu dikembangkan atau
cabangkan menjadi ilmu-ilmu yang lain. Di antaranya yang pertama ada mekanika. Mekanika itu cabang ilmu fisika yang membahas tentang gerak suatu materi. Nah, di dalam mekanika itu tercabang lagi atau terbagi lagi menjadi dua. Ada mekanika yang masuknya ke dalam kinematika dan ada yang masuknya ke dalam dinamika. Yang membedakan antara kinematika dan dinamika adalah pembahasan tentang penyebab geraknya. Kalau di dalam kinematika itu membahas tentang gerak, tetapi tidak dibahas penyebab gerak benda tersebut. Sedangkan pada dinamika, cabang ilmu fisika yang membahas tentang objek yang bergerak dengan menyelidiki penyebabnya. Jadi itu yang membedakan antara kinematika dan dinamika. Seperti contohnya, kalau kinematika itu misalnya mobil bergerak dengan kelajuan 30 km per jam. Nah, kita tidak tahu mobil itu bergeraknya kenapa. Itu masuk ke dalam cabang ilmu kinematika. Nah, tetapi kalau misalnya yang dinamika, penyebab geraknya dibahas. Misalnya mobil didorong dengan gaya 50 Newton sehingga dia bergerak dengan kelajuan 30 km per jam. Jadi itu yang membedakan antara kinematika dan dinamika. Di dalam dinamika, penyebab geraknya dibahas. Kenapa benda itu bergerak? Karena didorong dengan gaya tertentu. Jadi itu yang membedakannya antara kinematika dengan dinamika. Kemudian ada juga fisika kuantum. Fisika kuantum itu berarti cabang ilmu fisika yang membahas tentang percikan elektron di dalamnya. Ada mekanika fluida. Jadi mekanika fluida tadi, mekanika itu adalah cabang ilmu fisika yang membahas tentang gerak. Gerak siapa? Gerak fluida. Fluida itu apa? Berarti benda zat-zat yang bisa mengalir atau materi yang bisa mengalir. Di mana materi yang bisa mengalir itu bisa berupa gas ataupun zat cair. Selanjutnya, cabang ilmu yang keempat ada elektronika. Elektronika itu adalah cabang ilmu fisika yang khusus untuk mempelajari tentang kelistrikan. Ada alat-alat listrik, arus listrik, kemudian komponen-komponen listrik. Di situ dibahas di dalam elektronika. Ada elektrolisis. Elektrolisis itu khusus untuk listrik statis. Listrik statis itu berarti muatan listrik yang diam. Kemudian ada elektrodinamika. Elektrodinamika, tadi bahwa di atas ada cabang ilmu yang dinamakan dengan dinamika. Dinamika itu cabang ilmu fisika yang membahas tentang gerak. Nah, elektrodinamika juga berarti gerak siapa? Berarti di sini adalah gerak muatan listrik. Kemudian ada bioelektromagnetik, fenomena listrik magnet, kemudian elektromagnetik. Ada termodinamika yang membahas tentang energi dan panas, suhu gitu ya. Kemudian ada fisika inti. Fisika inti itu membahas tentang radiasi cahaya gitu ya. Kemudian hukum pergeseran Wien dan lain sebagainya. Kemudian fisika gelombang, ada gelombang elektromagnetik, ada gelombang cahaya, gelombang energi dan lain sebagainya. Ada optik geometris, berarti di situ membahas tentang lensa, kacamata, kemudian teropong gitu ya. Ada astronomi. Cabang ilmu fisika tentang astronomi itu berarti membahas tentang bintang atau antariksa gitu ya. Jadi bintang-bintang, benda-benda langit yang lainnya, asteroid dan lain sebagainya itu dibahas di dalam astronomi. Kemudian fisika kedokteran berarti fisika yang membahas tentang ilmu-ilmu kedokterannya, fisika radiasi, fisika lingkungan, geofisika, ekonomi fisika, fisika komputasi, fisika modern. Kalau kita perhatikan dari cabang-cabang ilmu di atas, tentunya kita bisa memahami bahwa fisika itu hadir di dalam setiap cabang ilmu yang lain. Di kedokteran, di geografi, di ekonomi, di komputer gitu ya. Jadi erat kaitannya, fisika itu sangat erat kaitannya dengan mata pelajaran yang lain. Selanjutnya